Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hindrajit Harsono, adalah dosen dari program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos pada tahun 2025 ini dan sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi. Dalam video ini akan dijelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah bisnis digital dengan bobot 3 SKS dan juga dilaksanakan pada semester 3 ini. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain, yang pertama adalah mahasiswa mampu menyimpulkan perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu menyimpulkan kemajuan pertumbuhan bisnis online untuk Indonesia, lalu mampu mengutarakan ide-ide berbisnis dan model penjualan yang dirancang, mampu menyimpulkan dan menganalisis data besar atau big data, financial technology dan teknologi blockchain, lalu diharapkan mampu juga menyimpulkan analisis dan memvalidasi manajemen pelanggan dengan loyalitas produk, lalu mampu menyimpulkan manajemen rantai nilai, lalu mampu menyimpulkan sistem dan jenis pembayaran online, lalu juga mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan perbedaan antara e-produk dan e-service sehingga mampu menguraikan anatomi pasar online. Lalu mampu juga menyimpulkan perbedaan antara e-product dan e-service dalam menguraikan jenis-jenis bisnis berbasis web. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu menyelesaikan business case atau kasus bisnis. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis kerangka konsep atas produk pembayaran menggunakan kartu kredit, memvalidasi mekanisme pembayaran, akseptansi dan kontrol, membuat strategi bisnis e-commerce dan perubahannya bagi organisasi. Selanjutnya, mampu menyimpulkan adopsi yang tepat atas penggunaan teknologi digital bagi perusahaan kecil menengah serta inovasi bagi perusahaan startup. Sementara itu, deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu bisnis digital, akan membahas tentang konsep-konsep teknologi informasi, e-commerce, hardware and software, bentuk organisasi bisnis, lingkungan dan tanggung jawab sosial, konsep bisnis, produksi, pemasaran, akuntansi dan keuangan dengan menggunakan aplikasi e-commerce. Untuk itu, mata kuliah bisnis digital ini membahas tentang pengantar e-bisnis dan e-commerce, konsumen internet Indonesia, daring, seluler, dan sosial, pembuatan ide, penjualan ke web, modal pendapatan, analisis pasar untuk e-commerce, baik itu big data, fintech, dan teknologi blockchain, lalu pemasaran di web, yaitu pemasaran digital, manajemen rantai pasok, jejaring sosial dan perdagangan seluler, pembayaran seluler, tiket seluler, dan situs web seluler, lalu e-product dan e-service, baik itu komponen model bisnis dan anatomi pasar elektronik, lalu klasifikasi web bisnis, disertai dengan studi kasus tentang e-bisnis, yaitu toko elektronik yang bersifat B2C atau business to consumer, dan tentang health market elektronik di bidang B2B atau business to business. Dilanjutkan dengan loyalitas pelanggan dan perbankan elektronik, kerangka konseptual, prosedur tunai, berbasis kartu kredit dan daring. Lalu dilanjutkan dengan mekanisme pembayaran internet, baik itu permasalahan penerimaan dan pengendalian, lalu e-commerce dan perubahan strategi di dalam organisasi, pembelajaran dari B2B, strategi bisnis elektronik, strategi e-bisnis,
dan diakhiri dengan evaluasi penerapan e-commerce dalam UMKM. Pelajaran dari Business to Consumer. Selanjutnya, komponen evaluasi pada mata kuliah bisnis digital ini terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama aktivitas partisipasif, yaitu keaktifan dalam perkuliahan dan diskusi, presentasi dan penilaian sesama teman di kelas, di mana presentasinya rata-rata range-nya sekitar 10-30%, namun untuk di mata kuliah ini ditetapkan sekitar 20%. Dan yang kedua, yaitu hasil proyek berupa karya tulis, karya multimedia, pemodelan simulasi, prototipe, demonstrasi unjuk kerja, dan hasil kerja lain yang relevan, di mana rentang presentasinya sekitar 10-50%, namun untuk mata kuliah ini ditetapkan sebesar 30%. Dan bagian ketiga komponen evaluasi untuk mata kuliah bisnis digital terdiri dari tugas, yaitu ditetapkan 10%, dan UTS dan UAS ya, atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebesar 20%. Selanjutnya, pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah bisnis digital ini, yang pertama adalah ceramah dengan memberikan materi kepada mahasiswa dan kemudian mahasiswa memberikan umpan balik. Yang kedua adalah problem based learning, di mana setelah dijelaskan materi mata kuliah, kemudian akan diberikan soal latihan berupa kasus-kasus untuk memudahkan proses pembelajaran dan didiskusikan oleh mahasiswa studi kasus tersebut. Ya, yang diberikan selanjutnya diakhiri dengan ada pelatihan secara mandiri kepada mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS. Selain itu, mata kuliah bisnis digital ini dilaksanakan secara blended learning, artinya ada luring maupun daring. Ya, pelaksanaan luring dilakukan dengan perkuliah di dalam kelas secara tatap muka, sedangkan daring dilakukan melalui LMS. Universitas Pancasila. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah bisnis digital program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk perkuliahan ke-14 untuk mata kuliah bisnis digital, ya, di mana pembahasan kita hari ini, ya, kita akan bahas banyak tentang, kalau kita lihat di RPS, ya, teman-teman bisa lihat itu bicara tentang evaluasi penerapan e-commerce bagi UMKM, ya, dengan pendekatan pembelajaran dari B2C, di mana kita lihat sama-sama, ya, ada 5 poin yang akan kita bahas di sini, ya, mulai dari konsep e-commerce sama B2C itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan manfaat e-commerce bagi UMKM, ya, lalu pembelajaran B2C untuk UMKM, tantangan penerapan e-commerce bagi UMKM, dan yang terakhir adalah rekomendasi peningkatan efektivitas e-commerce bagi UMKM itu sendiri. Kita mulai aja, ya. Oh ya, ini jangan lupa ya, buku yang kita gunakan ini, ya, bahkan ada bukan hanya Dev TV atau Scale Schneider yang biasa kita pakai, tetapi juga ada bukunya Pak Eka Sudarmadi, ya, dari Indonesia, ya, kebetulan dosen di sini juga. Lalu kita buat narasi awal, kenapa sih kenapa kita bahas topik hari ini tentang UMKM gitu ya, dikaitkan dengan B2C gitu ya. Nah, kita lihat di sini UMKM itu tulang punggung perekonomian negara kita. Ya, kontribusinya besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB nasional. Ini PDB masih ingat ya? Apa PDB? Ada yang mau bantu? Ya. Ya, terima kasih Ryan, ya, produk domestik bruto, ya, betul. Yang namanya PDB artinya adalah produk domestik bruto, ya. Lalu yang kedua, kenapa kita bahas tentang topik ini, ya?
di mana e-commerce itu menjadi strategi penting untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen. Ya. Dan yang kedua, persaingan bisnis yang semakin digital, ya, terutama pada model bisnis to consumer, ya, atau B2C. Ya. Ini slide selanjutnya, teman-teman bisa lihat, ya, mengenai gambaran kenapa UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian kita. Ya, kita bisa lihat di sini sama-sama, ya. Nggak kelihatan ya? Oh, pakai ini aja kali. Nah, kita bisa lihat sama-sama ya, yang paling dasar itu adalah usaha mikro, ya, di mana tenaga kerja yang diserap, ya, itu bisa sampai sekitar 63 juta, ya, dan aset kelolanya itu omsetnya rata-rata sekitar 300 juta gitu ya. Kalau asetnya sekitar 50 juta. Dan kita lihat nih, semakin ke atas bentuknya kayak piramida, ya. Kalau untuk di atas setelah mikro apa? Usaha kecil. Di atasnya lagi menengah, ya. Dan yang paling di puncak piramida adalah usaha besar. Tetapi jumlahnya kecil, hanya sekitar 5.500 unit. Aset kelolaannya rata-rata sekitar 10 miliar. Omsetnya di atas 10 miliar. Ya, ini data saya ambil dari tahun 2022 ya, dari sebuah artikel ya online ya. Ini datanya masih valid sampai sekarang, kan tahun ini 2025 ya. Lalu kita lihat nih. Jadi kalau di total UMKM itu berarti dari yang warna hijau ya, dari warna ungu yang warna mikro ya, kecil sama menengah ya, berarti hijau, biru sama warna ungu. Ini totalnya jumlahnya sekitar 64,1 juta tuh ya. Usahanya sebanyak itu. Sementara kalau yang kelas besar atau kelas atas itu cuma 5.500 ya, pengusahanya. Lalu kontribusi kepada PDB yang cukup besar ya, 61% lebih. Lalu serapan tenaga kerjanya bahkan sekitar 97% ya. Nah, ini yang membuat benar-benar kenapa UMKM menjadi fokus bahasan kita hari ini ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih kita bahasnya kok dikaitkan sama UMKM gitu ya, penggunaan teknologi informasi ya dan digital bisnis, itu sebabnya ya. Jadi reasoningnya cukup jelas. Sampai di sini tidak jelas ya. Nah, lalu kita baru bahas konsepnya dulu ya di awal. Masih ingat teman-teman waktu di pertemuan kedua dan ketiga kita pernah bahas tentang e-commerce sama B2C ya. Ada yang ingat konsepnya e-commerce itu apa ya? Bisa bantu? Siapa? Ya, Kangga. E-commerce itu transaksi jual beli yang melalui media elektronik terutama internet. Betul. Kalau yang untuk B2C atau business to consumer, ada yang bisa bantu lagi? Ya, kayak model B2C adalah model e-commerce di mana pelaku usaha langsung menjual produknya ke platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lainnya. iya betul ya. Jadi kita bisa lihat benar ya yang disampaikan sama Rangga dan Ryan ya. Jadi kalau e-commerce itu bicara tentang proses transaksi jual beli, namun menggunakan secara media elektronik ya. Yang saat ini kita tahu mulai dari kita bisa pakai marketplace ya, atau media sosial ya untuk melakukan jual beli ya, atau yang paling utama adalah menggunakan website ya. Masih ingat ya pertemuan kemarin ya, kita udah bahas tentang itu. Lalu yang kedua untuk business to consumer ya, itu tadi yang disampaikan sama Ryan udah benar, tapi kalau ini Rangga, ini Ryan ya, udah benar juga ya. Itu model e-commerce itu langsung kita produk jual ke pelanggan ya. Platform digitalnya tadi tuh ya, kalau Tokopedia, Shopee, Bukalapak ini kan yang marketplace, betul ya. Tapi sekarang juga ada kecenderungan pakai media sosial ya, nggak cuma marketplace saja ya. Nah ini menarik ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang manfaat e-commerce bagi UMKM. Kita bisa lihat tadi narasi di awal ya, bagaimana UMKM itu menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara kita.
Tapi kita baru mau bahas tentang manfaatnya ya. Tadi sudah dikaitkan sama teman kita ya, kalian ya yang menjelaskan tentang e-commerce tadi ya. Ini sekarang detailannya. Nah ya, yang pertama ya, bisa meningkatkan pendapatan dan penjualan ya, karena kita yang tadinya jualannya menggunakan yang konvensional, tapi dengan adanya menggunakan media sosial atau marketplace, tadi menggunakan e-commerce ya, kita menambah channeling penjualan ya, sehingga pendapatan atau penjualan kita, omsetnya akan meningkat ya. Di samping itu ya, ada penghematan biaya operasional. Kebayang kalau selama ini yang konvensional kita harus punya toko ya, namun dengan adanya menggunakan e-commerce ya, yang secara virtual ya, pendekatan secara virtual, maka yang tadinya kita harus butuh toko menjadi nggak lagi gitu ya. Jadi, nah terus lalu kalau toko itu tentu listriknya aja beda ya sama listrik di rumah ya. Jadi ini bisa kita jalankan dari rumah ya, sehingga juga menawarkan fleksibilitas ya bagi teman-teman yang ingin seimbang ya hidupnya ya, nggak mau kerja 9 to 5 gitu ya. Nah ini bisa jadi alternatif jadi pebisnis tapi menggunakan e-commerce tadi ya. Lalu yang kedua, kita bisa lihat manfaat dari e-commerce bagi UMKM ini ya. Ini akses pasarnya tentu menjadi lebih luas ya. Kalau tadi, kalau toko biasa itu hanya orang yang lewat ya, betul ya. Atau kalau paling banter kita, kenalan kita suruh datang ke toko ya. Namun sekarang bisa kita menerima pelanggan bahkan dari, bukan hanya dari luar kota, tetapi dari luar negeri karena menggunakan tadi e-commerce ya. Dan bisa meningkatkan kualitas layanan ya, karena itu tadi respon kita akan jauh lebih cepat ya, karena kita berinteraksi langsung dengan konsumen. Kadang-kadang barang yang kita jual ya, apalagi kita bisa saja jualnya tidak langsung ke konsumen tetapi ke pedagang perantara. Jadi hubungan kita dengan konsumen ada pihak ketiga gitu ya. Tapi kalau dengan e-commerce langsung ya, kita produksi barang bisa langsung kita jual ya. Kayak kemarin ada tugas perorangan ya, masih ingat ya, untuk bagaimana memasarkan melalui e-commerce. Itu produknya teman-teman banyak juga yang buat sendiri langsung ya, jual ke konsumen langsung, nggak pakai toko, nggak nitip-nitip ya. Nah yang ketiga, peningkatan kualitas layanan ya. Lalu efisiensi operasional tadi sudah dijelasin ya. Nah ini akan lebih efisien karena transaksinya digital, nggak perlu pakai kertas ya, paperless biasanya ya. Lalu untuk pengiriman produk juga dan pencatatannya juga akan menjadi lebih presisi ya. Selanjutnya kita bisa lihat pembelajaran dari B2C atau business to consumer untuk di UMKM ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 poin utama. Yang pertama adalah strategi digital marketing ya. Misalkan penggunaan fitur promosi ya, analisis data konsumen, lalu optimalisasi penggunaan media sosial yang kita biasa gunakan selama ini ya. Tujuannya untuk meningkatkan visibilitas atau keterlihatan produk kita untuk ke pelanggan ya. Yang tadinya orang harus datang ke toko, nggak perlu lagi dari komputer atau bahkan dari handphone tuh. Bisa, konsumen bisa melihat produk kita, paling nggak punya gambarannya. Yang kedua, pembelajaran dari B2C melalui UMKM ini ya, pentingnya inovasi produk dan kemasan ya, karena packaging itu menjadi salah satu ya keunikannya kita ya, nilai tambah supaya produk kita bisa lebih dibeli oleh pelanggan ya. Lalu juga inovasi lainnya, misalkan kita bisa menggabungkan ya, konvergensi antara kita punya, kalau sudah punya toko itu untuk melihat langsung produk kita, bisa juga seperti itu ya inovasinya. Jadi supaya orang percaya. Karena kalau kita hanya mengandalkan
melalui e-commerce saja ya masih ada kadang-kadang keraguan gitu ya. Tapi kalau melihat produknya ini, tapi paling tidak mereka tertarik dulu dengan menggunakan e-commerce tadi ya. Dan platformnya tadi sudah dijelaskan ya, ada yang menggunakan website ya melalui dashboard di tokonya ya, websitenya, atau menggunakan iklannya pay per click gitu ya, atau menggunakan komunitas. Jadi misalkan kita jualannya makanan ya, jadi mungkin komunitas yang senang wisata kuliner ya, atau misalkan teman-teman senang produk misalnya terkait dengan apa komik ya atau tokoh misalkan gitu ya, lalu pernak-perniknya kita jual terkait sama tokoh tersebut di dalam komik tersebut gitu ya, atau dalam anime tersebut gitu ya. Nah itu contoh bagaimana membangun komunitas di dalam produk kita. Atau teman-teman ada yang senang dokumentasi ya, kegiatan fotografinya ya, kayak kemarin ada teman kita yang senangnya fotografi, itu tentu terkait sama kegiatan yang bersifat fotografi ya, supaya komunitasnya itu yang digunakan ya. Misalkan orang mau nikah ya kan, butuh fotografi, orang mau lulus-lulusan butuh dokumentasi dengan fotografi ya, sehingga komunitas seller itu sangat berguna untuk kadang berbagi informasi ya. Lalu yang terakhir, kita mengedukasi dan memberi pelatihan ya. Kenapa? Karena banyak UMKM itu pengusaha UMKM yang kapasitasnya masih terbatas ya. Sebetulnya mereka sudah punya produk, tapi karena kapasitasnya terbatas sehingga belum bisa naik kelas ya. Untuk itu supaya kendala ini bisa kita lewati, maka kita memberikan edukasi digital ya, bisa melalui pelatihan atau workshop ya. Kadang-kadang ini kan termasuk kalau di kita namanya PKM ya, pengabdian kepada masyarakat ya, baik yang dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa ya. Kalau mahasiswa namanya apa ya istilahnya yang terjun ke masyarakat itu? Pengmas ya, pengabdian kepada masyarakat. Iya, Pengmas itu pengabdian sama ya Bu, PKM juga sebetulnya, cuma beda-beda singkatan ya. Oke, lanjut ya. Ini yang keempat, kita bahas tantangannya ya. Tantangannya ini kita bisa lihat ada 4 hal, mulai dari keterbatasan pengetahuan dan SDM yang tadi kita sudah singgung di awal ya, yang sebelumnya, di mana rata-rata masih butuh penyesuaian ketika menggunakan teknologi. Itu biasa ya. Yang harus kita lakukan adalah memberikan pendampingan untuk memberi pelatihan terhadap penggunaan teknologi digital tersebut ya. Lalu yang kedua, bicara persaingan dengan produk impor dan brand besar. Nah ini yang menarik ya, karena kalau sebelumnya ya, kalau secara konvensional tentu kalau brand besar itu akan sulit untuk kita jangkau. Tapi dengan adanya penggunaan e-commerce, kabar baiknya ya, dengan dana yang jauh lebih terbatas, kita bisa mampu bersaing ya untuk hal tersebut. Namun tantangannya biasanya pada anggaran promosi yang tinggi ya. Biasanya kalau dulu ya, biasanya iklan itu lebih banyak membutuhkan selebritas ya, pesohor gitu ya. Nah kalau sekarang justru orang yang kita kenal ya, di endorse atau dikenalkan sama orang yang kita kenal, jadi punya hubungan pribadi sama orang tersebut. Beda dengan selebritas yang kita mungkin nggak kenal secara pribadi orangnya ya. Makanya kebutuhan promosinya menjadi lebih tinggi. Dan yang ketiga, nah ini menarik ya, untuk di Indonesia benar ya, biaya logistik ya, terutama di luar daerah. Ini konteksnya biasanya kalau kita punya pelanggan di luar Pulau Jawa dan Sumatera ya, itu tantangan logistiknya cukup berat ya. Ini yang menarik ya. Lalu yang terakhir, adanya algoritma platform ya, di mana algoritma platform ini cenderung lebih menguntungin kepada seller-seller yang gede-gede ya. Nah, sementara akhirnya produk kita yang UMKM itu menjadi sering tenggelam sama produk yang gede-gede. Nah, solusinya ya,
melalui rekomendasi peningkatan efektivitas e-commerce ini ya, yaitu pertama adanya kolaborasi pentahelix. Teman-teman ada yang tahu istilah pentahelix mungkin? Clue sedikit, penta tuh berapa? 5 ya? Jadi pentahelix itu jadi ada 5 pihak. Yang pertama ada pihak akademisi ya, kita ya mahasiswa dan dosen, lalu pihak bisnis yaitu UMKM-nya, lalu di sisi ketiga adalah pemerintah ya, lalu di sisi ke 1, 2, 3, 4 ya, komunitas ya. Komunitas itu tentu adalah komunitas yang terkait dengan barang yang dijual. Yang tadi saya bilang, kalau makanan berarti komunitas wisata kuliner, ya kan? Kalau pakaian mungkin komunitas terkait dengan mode, ya, atau komunitas terkait dengan orang yang mau wisuda atau orang yang mau nikah, berarti komunitasnya berarti kita bisa tawarkan untuk dokumentasi, betul ya? Nah seperti itu ya, atau mungkin buat souvenirnya bahkan ya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah media ya. Media di sini adalah konteksnya baik media cetak maupun media elektronik ya. Media yang melalui pakai internet ya, melalui e-media ya. Nah, lalu ini semua kelima pihak ini itu bisa melakukan sinergisitas untuk mendukung adopsi e-commerce secara menyeluruh ya. Jadi pihak akademisi juga membantu melalui Penmas tadi ya. Lalu teman-teman dari bisnis ya itu bisa naik kelas ya kalau udah kita edukasi. Pemerintah juga memberikan kebijakan yang lebih mungkin yang lebih baik ya bagi perkembangan pebisnis ya, misalnya tentu bagaimana supaya infrastruktur dibangun sehingga biaya logistiknya akan menjadi lebih rendah. Harapannya seperti itu ya. Lalu begitu pula komunitas lebih ditingkatkan dan media tentu memblow up setiap produk-produk dari UMKM tersebut. Oke? Ya, ini kolaborasi Pentahelix ini. Lalu yang kedua, optimalisasi fitur platform. Ya, di mana kita ada fitur-fitur seperti promosi, analisis data, ya, komunitas penjual, ya, itu di platform B2C atau di sistem consumer itu kita optimalisasi penggunaannya. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada para pebisnis UMKM tersebut, ya, untuk meningkatkan literasi digital. Yang pada gilirannya nanti mereka bisa naik kelas. Oke, lalu yang terakhir strategi branding dan kualitas produk ya. Dan kita bisa simpulkan di sini ya teman-teman ya, penerapan e-commerce ini pada model B2C bisa memberikan banyak manfaat bagi UMKM, mulai dari peningkatan penjualan, efisiensi operasional, sehingga keluasan pasar. Kalau yang kedua, tantangan utamanya ya yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan digital dari para pengusaha UMKM tersebut, biaya logistik, persaingan yang ketat dengan produk impor, ya, dan sama penjual yang gede-gede itu, ya. Dan yang ketiga, ya, yang kita bisa simpulkan, pelatihan kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatkan fitur platform secara optimal itu menjadi kunci sukses UMKM dalam ekosistem e-commerce B2C. Ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Mungkin? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan hari ini.